Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian seputar tafsir dan tadabbur ayat-ayat pilihan atau ayat-ayat yang kita pilih untuk dikaji setiap subuh di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap subuh Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik di sisinya. Ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 24 dan 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Alam tarah, tidakkah kamu memperhatikan kaifa daraballahu masala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, kalimatan thayyibah, kalimat yang thayyibah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha sabit, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama', dan cabangnya menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha, pohon yang baik itu memberikan buahnya atau hasilnya kullahinin, pada setiap waktu, bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi, wa yadribullah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan linnas, kepada manusia, la'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka bisa berpikir atau mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran. Ihwa fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu para ulama, terkhusus para ahli tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, kalimat thayyibah, mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Itulah kalimat yang paling afdal, itulah zikir yang paling afdal, ucapan la ilaha illallah. Di antaranya
Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah belum mengatakan kalimat thayyibah wa hiya qaulun la ilaha illallah. Dia adalah ucapan la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik ditafsirkan oleh para ulama dengan an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Sebagian yang lain mengatakan syajaratun thayyibah, pohon yang baik itu adalah pohon yang ada di surga. Seperti riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsirnya para sahabat, di mana beliau didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, dan berikanlah dia ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil adalah ilmu tafsir, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang alim terkhusus dalam masalah penafsiran. Jadi beliau menafsirkan pohon yang baik adalah syajaratun fil jannah. Pohon itu pohon yang ada di surga. Asluha sabitun, akarnya kokoh. Jadi pohon yang baik itu akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke atas langit. Kalau di buku yang kita atau yang saya bawa sekarang ini adalah kitab tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan kalimat thayyibah hiya syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa furu'uha, dan cabang-cabangnya. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik beliau tafsirkan dengan an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Ya. Jadi memang pohon kurma ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain. Pohon kurma bisa bertahan hidup atau bisa tumbuh di padang yang tandus, ya, yang kalau kita lihat mustahil bisa tumbuh, ya. Kalau kita mau bandingkan tanah yang ada di negeri kita, yang ada di tempat kita, dengan yang ada di Saudi Arabia atau di beberapa tempat di Jazirah Arab, itu adalah tanah yang kering, tanah yang tandus, yang ada hanya batu-batu saja. Tapi kok kurma bisa tumbuh subur di sana? Bisa tumbuh subur dan mengeluarkan hasil yang banyak, dan bahkan bisa kita nikmati sampai di tempat kita. Tentu ini adalah selain faktor keberkahan dari Allah, selain faktor keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang tempat tersebut, yaitu dua tempat, karena Al-Quran yang turun di sana, seperti yang kita sebutkan tadi malam, semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti ada keberkahan di situ. Al-Quran turun di Mekah dan Madinah, makanya kedua tempat itu menjadi tempat yang berberkah. Termasuk kurma yang tumbuh subur di sana.
ini adalah bagian dari keberkahan. Dan ini masuk secara umum pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu rezekinya, baik dari bumi maupun dari langit. Dari bumi akan tumbuh tanaman itu dengan subur, walaupun kita melihatnya dia gersang, walaupun kita melihatnya dia hanya tandus. Dan dari atas Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Nah, ini diantara penafsiran barakat Allah memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kemudian ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asluha sabitun fil ardi. Jadi pohon kurma itu dia kokoh, menancap kuat di dalam bumi. Akarnya kuat. Akarnya kuat. Wa far'uha, dan cabangnya muntasyirun fis sama. Cabangnya bertebaran. Ini di atas langit. Wa hiya kasiratun naf'i daiman, karena dia memberikan manfaat yang banyak setiap saat. Tentu ini perumpamaan la ilaha illallah, kalimat yang baik diperumpamakan seperti pohon kurma. Nah, kalimat la ilaha illallah, dia itu akarnya kuat, pondasinya kuat. Di mana dia pondasinya? Dia mengakar kuat di dalam dada seorang mukmin. Itu kalimat la ilaha illallah. Dia mengakar kuat di dalam dada seorang mukmin. Sehingga cabang-cabangnya, apa cabang dari la ilaha illallah itu adalah amalan-amalan soleh, ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyib, akhlakul karimah. Itulah cabang-cabangnya, dan dia akan muntasyir, menyebar, naik ke atas langit. Dan dia akan memberikan manfaat yang banyak. Jadi la ilaha illallah, ketika dia mengakar kuat pada diri seseorang, maka dia akan memberikan manfaat yang banyak. Kemudian ayat selanjutnya, tu'ti ukulaha kullahin. Pohon kurma itu, dia memberikan buahnya pada setiap saat. Ya, jadi hin di sini adalah waktu. Ya, para ulama pun memberikan beberapa penafsiran tentang waktu di sini. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan lebih dari 1 bulan, ada yang mengatakan memang waktunya setiap saat. Bahwa kurma itu selalu dinikmati setiap saat. Begitu pula dengan kalimat la ilaha illallah yang mengakar kuat pada diri seseorang, itu akan memberikan buahnya setiap saat, hasilnya setiap saat berupa amalan saleh. Jadi setiap saat seorang mukmin yang mengakar kuat kalimat tauhid pada dirinya akan melakukan amalan saleh setiap saat, pagi, siang, sore, malam, begitu seterusnya. Jadi dia selalu beramal saleh. Kalau kalimat la ilaha illallah ini kuat pada diri seseorang, maka dia pun akan melakukan amalan saleh setiap saat. Jadi buahnya, hasilnya berupa amalan saleh setiap saat.
Jadi kalau kalimat la ilaha illallah ini kuat pada diri kita, maka insya Allah kita pun juga ringan akan beramal saleh. Ini penafsiran dari para ulama. Pohon itu ada 3 bagian. Ada akarnya yang menancap kuat di dalam bumi, kemudian ada akar yang mengokohkan batangnya, kemudian cabang-cabang atau ranting-rantingnya itu menjulang tinggi ke atas. Itulah pohon. Ada akar, ada batang, dan ada rantingnya yang menjulang tinggi ke atas. Begitu pula dengan keimanan. Keimanan juga ada 3 bagian. Yang pertama, tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Keimanan yaitu la ilaha illallah, pembenaran di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil abdan, dan dibuktikan dengan amalan anggota badan. Itulah iman. Penggabungan antara keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Inilah iman yang diyakini oleh akidah ahlu sunnah wal jamaah. Harus hadir 3-tiganya ini. Pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sehingga iman itu bukan hanya sekedar ucapan. Iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tapi harus dibuktikan dengan amalan. Itulah intinya. Kalau iman seseorang kuat mengakar di dalam dadanya dan dia ucapkan, maka insya Allah akan memberikan buah atau hasil dari keimanan tersebut berupa amalan saleh. Berupa amalan saleh. Maka kita bisa melihat pada diri setiap orang itu, kalau dia rajin beribadah, berarti itu alamat bahwa imannya bagus. Imannya bagus, bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, bukan hanya pengakuan saya beriman. Lihat amalannya. Lihat amalannya. Adapun masalah keyakinan dalam hati, yang tahu hanya kita dengan Allah. Keyakinan kita bahwa memang kita meyakini la ilaha illallah ini, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, hanya Allah yang tahu dengan kita. Sehingga kita tidak bisa menghukumi seseorang dengan apa yang ada di dalam dadanya. Tidak boleh. Misalnya kita katakan ada orang yang rajin ibadah, dia itu pura-pura saja karena ada maunya. Tidak bisa. Atau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu dia mengucapkan itu karena ada maunya, pura-pura saja masuk Islam. Tidak bisa. Jadi ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah muslim. Ketika dia beramal saleh dan memang kita kenal dia adalah seorang mukmin, berarti amalan saleh yang dia lakukan itu adalah buah dari keimanannya. Kita menghukumi seperti itu karena keyakinan yang ada di dalam hati kita tidak bisa melihat. Makanya ada kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Usama bin Zaid dalam peperangan sedang berduel dengan salah satu musuh pada saat itu. Dan duel pada saat itu dimenangkan oleh Usama bin Zaid dan berhasil meletakkan ujung pedangnya di leher musuh tersebut. Lalu sang musuh tiba-tiba mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Langsung bersaksi. Lalu Usama bin Zaid menganggap bahwa
ucapan orang tersebut adalah ucapan yang dusta karena hanya ingin selamat dari pedang saya. Lalu Usama meneruskan pedangnya dan menebas leher sang musuh tersebut dan jatuh meninggal dunia. Lalu peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan penuturan dari Usama bin Zaid atas apa yang baru saja terjadi? Kata Rasulullah, "Kenapa kamu membunuhnya?" Kata Usama, "Saya membunuhnya karena dia berpura-pura untuk mengucapkan la ilaha illallah karena ingin selamat dari pedang saya." Lalu Rasulullah marah. "Apakah kamu sudah membelah dadanya dan melihat hatinya bahwa dia berpura-pura?" Ya, ini menandakan bahwa seseorang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti itu sudah masuk Islam. Ya, karena itu memang pintu masuk Islam adalah qaulu la ilaha illallah. Ya, orang masuk Islam kan ditalkin saya dengan syahadatain, sudah masuk Islam. Ya, sehingga ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa menghukumi seseorang apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Karena memang ada juga orang yang beribadah tapi hatinya mengingkari. Itulah orang munafik. Tapi kan kita tidak punya kemampuan untuk mendeteksi mereka. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun orang munafik sangat banyak. Mereka beribadah, mereka puasa, mereka melakukan ibadah-ibadah seperti para sahabat pada umumnya. Tapi ada satu yang sulit bagi orang-orang munafik pada saat itu, yaitu ketika mereka diajak untuk berperang, berjihad. Oh, itu berat bagi mereka. Karena yang menjadi taruhannya adalah nyawa. Itu berat. Makanya dalam peristiwa perang Uhud, ketika Rasulullah dan para sahabatnya atau kaum muslimin pada saat itu berjalan menuju ke medan Uhud, orang munafik juga masuk. Tapi belum sampai di medan Uhud, masih dalam proses perjalanan, mereka keluar satu persatu dari barisan dan kembali masuk ke kota Madinah. Karena mereka takut. Ya, itu orang munafik. Makanya ya, siksaan mereka pun berat. Karena menampakkan keimanan, tapi hatinya mengingkarinya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling dasar. Tapi ada ciri-cirinya. Ya. Ciri-ciri kemunafikan itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Iza qamu ila sholati qamu kusala." Orang-orang munafik itu yang tidak benar keyakinannya, ketika mereka salat, maka mereka salat dengan malas-malasan. Ya, itu diantara ciri kemunafikan. Tapi ketika seperti itu kita tidak punya hak untuk mengeluarkan, berarti dia bukan Islam. Ya, karena munafik itu ada yang memang keluar dari Islam, ada yang tidak. Tergantung keyakinannya. Ya, ada yang hanya sebatas sifat-sifat tertentu tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang memang keluar dari Islam yang hatinya mengingkari Islam itu. Tapi perbuatannya dia masih melakukan ajaran-ajaran hanya karena tujuan-tujuan tertentu, bukan karena Allah. Ya, adapun ciri-ciri yang kita sebutkan tadi tidak bisa kita katakan bahwa dia keluar dari Islam. Begitu pula ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafik salasa. Ciri orang kemunafikan itu ada 3. Iza hadasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia dusta. Itu ciri kemunafikan. Wa iza tumina khana, dan apabila diberikan amanah, dia khianat. Diberikan amanah, dia khianat. Tidak menjalankan amanah itu, ditinggalkan. Dan yang terakhir, wa iza wa'ada khalafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari janjinya. Nah, itu ciri kemunafikan.
Dan tentu sangat bertolak belakang dengan ciri keimanan. Keimanan itu apa yang dia yakini dalam hatinya dan dia ucapkan dengan lisannya, dia selalu buktikan dengan amalan anggota badan. Amalan perbuatan dia selalu buktikan. Ya, sama keberadaan kita di sini ini kan bukti keimanan. Tidak mungkin kita di sini kalau bukan keimanan yang mendorong kita. Ciri keimanan yang kita yakini, yang kita ucapkan, dan kita buktikan dengan perbuatan kita. Dan di hadis yang lain juga disebutkan, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Ya. Isya dan salat subuh itu berat bagi orang munafik. Sehingga siapa yang rutin melaksanakan salat subuh, ya, apalagi dilakukan secara berjamaah, berarti mereka telah melepaskan sifat kemunafikan pada diri mereka. Tapi kalau masih ada yang malas-malasan untuk salat subuh, berarti sifat kemunafikan itu masih ada dan harus dihilangkan. Karena orang-orang munafik itu berat untuk melaksanakan salat subuh. Makanya Nabi mengatakan, seandainya mereka tahu pahala orang yang melaksanakan salat subuh dan salat Isya, maka pasti mereka akan mendatangi salat tersebut walau dalam keadaan merangkak. Ya, salat subuh, salat sunnah sebelum subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi salat subuhnya, lebih besar lagi pahalanya. Maka siapa yang bisa merutinkan itu, maka itu adalah bukti keimanan. Ya. Ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke ayatnya. Tu'ti ukulaha. Pohon itu memberikan buahnya, hasilnya, ya, samaratuha. Kullahinin biizni rabbiha, setiap saat dengan izin Rabbnya. Fakadzalika sajaratul iman, begitu pula dengan pohon keimanan. Asluha sabitun fi qalbil mu'min. Pokok atau pondasi keimanan itu sabit, kokoh di dalam hati seorang mukmin. Jadi iman itu memang harus masuk di sini. Ya, bukan hanya sekedar ucapan. Harus kokoh di dalam hati. Dia kokoh dengan apa? Ilmu wa i'tiqad, dengan ilmu pengetahuan dan keyakinan. Ilmu, lagi-lagi ilmu. Ilmu tentang keimanan itu, ilmu tentang la ilaha illallah, dan juga keyakinan yang kuat. Ya, harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Itulah yang mengakar. Ya, jadi inilah pentingnya ilmu. Orang kalau hanya bermodalkan yakin tanpa ilmu, itu belum kuat. Jadi harus dipadukan antara ilmu dengan keyakinan. Berarti harus terus belajar. Semakin kita mengetahui, maka semakin yakin kita. Semakin kita berilmu tentang agama ini, maka semakin yakin kita. Banyak orang yang masih ragu-ragu. Ya, masih ragu-ragu karena ilmunya belum sampai. Tapi ketika ilmu kita kuat terhadap ad-din, terkhusus la ilaha illallah, maka keyakinan itu akan semakin kuat. Ya, kalau ilmu kuat. Makanya di surah Muhammad ayat yang ke-19, yaitu didahulukan ilmu. Perintah untuk berilmu dulu, baru la ilaha illallah. Fa'alam, ketahuilah la ilaha illallah. Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pohon keimanan seorang mukmin itu sabit kokoh di dalam dadanya, di dalam hatinya, ya, berupa ilmu dan keyakinan yang kuat. Wa far'uha, dan cabang-cabangnya apa saja? Cabang-cabang keimanan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Di antara cabang-cabang keimanan, ya, yang pertama al-kalim at-thayyib, kalimat-kalimat yang baik.
ucapan-ucapan yang baik. Ya. Jadi ucapan-ucapan yang baik itu adalah bagian dari keimanan. Ya, dalam hadis disebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat lain wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 cabang atau ada 70 cabang. Fa'alaha la qaulu la ilaha illallah. Dan cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Cabang yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau orang yang beriman itu yang terlontar dari lisannya adalah ungkapan-ungkapan yang baik. Jauh dari kedustaan, jauh dari kebohongan, jauh dari ghibah. Ya. Jauh dari ghibah. Karena yang keluar adalah ungkapan-ungkapan baik saja. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, maka lebih baik diam. Itu saja. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul? Ya, jadi memang diawali dengan keimanan. Diawali dengan keimanan sebelum seseorang itu berucap. Ya, jadi kalau tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, lebih baik diam. Ya. Karena ya, lisan ini kalau tidak dijaga, dia akan mengumpulkan dosa-dosa yang bisa menyebabkan hati kita menjadi hati yang gelap, sehingga sulit untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalimat-kalimat yang baik, ya. Saya kira banyak kalimat-kalimat yang baik, ya. Termasuk banyak berzikir, ya. Itu kalimat yang baik. Membaca Al-Quran, itu kalimat yang baik. Menyampaikan dakwah, itu kalimat yang baik. Menceritakan hal-hal yang positif, kisah-kisah para nabi, para rasul, kisah para sahabat, kisah para ulama, itu kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang kedua, cabang yang kedua, wal amal as-salih, wal amali salih, amalan saleh. Ya, ini tentu amalan saleh secara umum. Ya, amalan saleh. Selanjutnya wal akhlak al-mardiyah, akhlak-akhlak yang diridhoi, akhlak-akhlak yang terpuji. Itu bagian dari keimanan. Bahkan akhlak ini di beberapa hadis itu digandengkan dengan iman secara khusus. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya. Jadi digandengkan antara iman dan akhlak. Sehingga ketika seseorang semakin kuat keimanannya, maka akhlaknya pun semakin bagus. Semakin bagus akhlaknya, maka semakin bagus pula keimanannya. Ya. Jadi akhlak ini digandengkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dengan keimanan. Wal adab al hasanah, dan adab-adab yang baik. Ya. Bis sama'i daiman, cabang-cabang keimanan yang kita sebutkan tadi, di antaranya ucapan-ucapan yang baik, amal saleh, akhlak, dan adab, itu senantiasa naik ke atas langit. Cabang seperti pohon, cabangnya, rantingnya selalu menjulang naik ke atas. Iya. Dia akan naik terus. Ya. Semakin tua dia akan semakin tinggi. Begitu pula dengan pohon keimanan. Semakin kuat pohon keimanan itu mengakar pada diri seseorang, maka cabang-cabangnya pun semakin tinggi naik ke atas langit. Itulah amalan-amalan saleh yang kita sebutkan tadi. Wa fis sama'i daiman,
yas'adu ilallahi minhu minal a'mal wal aqwal allati tukhrijuha sajaratul iman ma yantafi'u bihil mu'min wa yanfa'u ghairuh. Keimanan yang kuat mengakar pada diri seseorang akan menyebarkan ranting-rantingnya ke atas langit. Yas'adu ilallah, dia naik ke atas langit. Jadi amalan-amalan soleh, ucapan-ucapan yang baik itu naik ke atas langit. Allati tukhrijuha sajaratul iman, sebagai buah dari keimanan itu. Ya, sebagai buah dari keimanan itu. Ma yantafi'u bihil mu'min, yang memberikan manfaat kepada sang mukmin itu sendiri atau memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ini luar biasa keimanan. Ya, jadi kalau iman ini lemah, maka dia juga lemah untuk mengantarkan cabang-cabangnya ke atas langit berupa amalan-amalan soleh. Ya, sulit naik. Tapi kalau iman ini dijaga, dikuatkan, kita berusaha untuk menguatkan akarnya pada diri kita, maka setiap amalan-amalan yang lahir darinya itu akan naik ke atas langit. Ya. Makanya banyak orang yang terkenal di atas langit tapi tidak terkenal di dunia ini. Dia terkenal karena apa? Amalannya. Ya. Buat apa terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit? Ya. Jadi terkenal di langit itu jauh lebih bagus. Ya. Jauh lebih bagus. Orang terkenal di dunia punya popularitas, dia dikenal sangat luar biasa karena jabatan dan sebagainya, tapi tidak dikenal di langit. Kenapa tidak dikenal? Karena tidak ada amalan soleh. Ya, tidak ada amal soleh. Nah, ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada manusia, mudah-mudahan mereka berpikir. Ini adalah perumpamaan yang Allah berikan. Ya, jadi iman itu diperumpamakan seperti pohon kurma. Ya, jadi pohon kurma ini dijadikan sebagai permisalan karena dia memang memiliki kelebihan. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan pohon kurma itu hampir sama dengan, ada kesamaannya dengan insan, dengan manusia. Ya, pohon kurma itu kalau sama pohon kurma dengan manusia, kalau sama-sama dipotong atasnya dia akan tumbang, dia akan, kalau manusia dia akan mati, meninggal dunia. Kurma pun seperti itu, dia tidak tumbuh lagi. Nah, itu diantara penafsiran. Ya. Allahu alam, ya. Saya sendiri belum pernah melihat, ya. Kita ini membaca saja perkataan para ulama. Ya. Apakah ketika pohon kurma itu ditebang atasnya memang betul-betul tidak tumbuh? Kalau pisang kan naik lagi biasanya. Ya, atau pohon-pohon yang lain ditebang itu biasanya tumbuh lagi, keluar lagi dia. Ya, cabang-cabangnya. Tapi kalau pohon kurma katanya kalau sudah ditebas atasnya itu tidak naik lagi. Allahu alam, perlu dibuktikan dulu. Dia akan layu dan mati dengan sendirinya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan ini kepada kita supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, bisa mengambil pelajaran. Bisa berpikir. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bisa kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, karena ternyata dia akan langsung diangkat ke atas langit. Semakin banyak kita melakukan amalan-amalan saleh, maka semakin banyak amalan-amalan kita yang diangkat ke atas langit. Ya, semakin banyak amalan-amalan kita yang diangkat ke atas langit. Nah, ini yang terkait dengan ayat ini, ya, terkait dengan keimanan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah kuatkan keimanan. Bagaimana caranya? Banyak melakukan ketaatan. Ya.
banyak melakukan ketaatan, kemudian tingkatkan ilmu pengetahuan. Tingkatkan ilmu pengetahuan agar iman itu semakin kuat. Karena kalau ilmu ini lemah pada diri seseorang, kalau ada syubhat masuk, ya dia sudah mulai ragu. Ya, dia sudah mulai ragu. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, syubhat masuk, dia bisa menyelesaikan itu dengan ilmunya tersebut. Ya. Kita sebutkan bahwa Syekh Al-Utsaimin mengatakan seseorang terjatuh dalam perkara syubhat karena tidak ada ilmu. Ya. Apalagi sekarang zamannya syubhat. Ya. Syubhat itu tidak jelas statusnya antara halal dengan haram. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka untuk mengetahui itu adalah harus dengan ilmu. Harus dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuatkan ketaatan, kemudian kuatkan ilmu agar keimanan itu semakin kokoh pada diri kita yang akan menghasilkan buah atau cabang-cabang keimanan yang lain. Saya kira ini yang bisa kita sebutkan dari ayat ini, surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, memberikan tambahan ya, ilmu bagi kita, terkhusus masalah keimanan. Ya, bahwa amalan soleh itu tidak bisa dilepas dari keimanan. Dia bagian dari keimanan. Ya, definisi iman yang kita sebutkan tadi terdiri dari 3 dan itu tidak bisa dipisahkan ketiga-tiganya. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan anggota badan. Itu harus ada. Itulah iman yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Demikian, atau kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Fadhal. Ya, ini lagi hujan juga, ini tidak bisa langsung pulang. Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Ini sudah jam 6, belum masuk waktu. Oh, sudah lewat jam 9. Sudah masuk? Oh, sudah lewat nih. Ada yang selalu mengawasi waktu. Baik ya, syukran. Terima kasih kepada ikhwas sekalian atas kehadiran pada majlis-majlis ya, setiap hari di waktu pagi atau ba'da subuh. Mudah-mudahan perkumpulan kita di masjid ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berkumpul di sini, dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan di surga aja nanti, insyaallah. Ketika kita senantiasa berkumpul dalam kebaikan di dunia ini, maka mudah-mudahan ya, itu harapan kita. Ya, mudah-mudahan amalan kita saat ini pun juga sudah diangkat ke atas langit, dan itu yang menjadi saksi nanti agar kita semua dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.